Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau update Canas stewartiku selama pelihara 2 bulan ya. 2 bulan dari size kira-kira 5 sentian ya. Waktu itu 5-6 senti aku lupa ya. Pokoknya ini udah kira-kira udah sekitar 10 senti ya sekarang ya. Udah 2 bulan ini perkembangannya seperti apa, terus aku akan spill juga filterku. Sering banyak yang nanya, bang pakai filter apa, pakai filter apa. Ini aku sekarang pakai filter apa, bakal ku kasih tahu. Yuk kita langsung aja kita lihat perkembangan stewartiku dan aku menggunakan filter apa. Oke teman-teman, ini perkembangan si stewartiku ya, Carby Anglong ya. Ini yang sering nanya aku pakai filter apa nih. Ini aku pakai filter Hang On namanya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek aja di toko-toko online yang sering teman-teman belanja, entah dimanapun bisa ada ini ya. Jadi ini mereknya Hikari yang P66 ya. Aku pakai Hikari P66 nih. Ini kotaknya nih. Nih Hikari HKP66 Slim Hang On Filter. Jadi ini filter ini wattnya kecil ya. Kalau nggak salah 6 watt aja teman-teman ya. Jadi lebih baik aku sih lebih baik pakai filter yang pompanya ada di dalam daripada yang pompanya ada di filternya ya. Jadi di bawah nggak ada pompanya. Ini kadang kalau yang model kayak gitu, kalau filternya jelek, saat mati airnya sering tersedot balik, akhirnya pas listrik nyala dia nggak mau nyedot airnya gitu. Cuman kalau pakai filter Hang On yang model kayak gini, yang pompanya ada di dalam air atau celup, ini tanpa perlu dipancing-pancing pakai air, dia begitu listrik mati nyala aman teman-teman. Terus kelebihannya lagi bisa ditambah busa lagi ya, busa filter. Terus bisa ditambah, mungkin mau ditambah apa ya, rumah bakteri, masih ada tempat itu di belakang-belakangnya itu ya. Udah sering pernah ku review lah pokoknya ya. Teman-teman bisa cek aja di konten terlamaku ya. Terus ini perkembangan si stewartiku nih, si Carby ya. Ini tadi habis ganti air karena tadi udah mulai nggak nyaman ya, sering gesek-gesek ke substratnya ya. Ini tadi ku ganti air, terus debit air ku naikkan, sama tambah filter. Karena sebelumnya teman-teman yang lihat di kontenku sebelum ini, si stewartiku yang ini belum dikasih filter, sekarang udah aku kasih filter. Jadi kualitas air akan lebih bersih ya. Tuh, ini dia masih masih proses adaptasi ya. Ini karena debit air naik, mentalnya pun jadi sedikit turun tuh, nggak terlalu mau flaring lagi tuh. Masih proses ya ini ya. Tuh, belum mau flaring lagi karena baru aja diobok-obok ku gosok-gosok juga. Tapi untuk ngejar tangan udah lumayan mau tuh kan tuh. Terus yang pengen tahu, bang spill pelet pakannya dong. Pakan itu kemarin ada yang nanya pakan itu apa. Mungkin anak-anak ya itu ya. Jadi pakan itu makanan ya, makanan buat cana. Jadi aku pakainya pelet premium blue untuk hariannya, sama cacing untuk selingannya. Cacing bisa dikasih 3 hari sekali ya gitu. Jadi cacingnya dikasih dikit aja. Untuk pakannya yuk kita kasih pakan sekalian. Ini belum ku kasih makan, kasih makan juga nih. Pelet premium blue nya aku pakai ukuran yang 0,5 ya. Nih tuh 0,5. Ini ku kasih tempat aja. Jangan lupa dikasih silika gel ya. Silika gelnya jangan dibuang teman-teman, karena silika gel ini fungsinya untuk menyerap kadar kadar air yang kelembapan ya, kadar kelembapan yang ada di tempat makanannya ini. Jadi si makannya
pakannya nggak gampang jamuran atau rusak nih. Untuk pemberian pelet bisa kalau ukuran 0,5 antara 10 sampai 15 biji ya. Kira-kira aja. Tuh. Dia belum ngeliat tuh. Tuh. Nih. Tadi nggak ngeliat dia. Tuh, rimnya udah mulai terlihat makin tebel ya. Di ekor itu udah mulai terlihat, itu udah mulai sedikit ada warnanya ya, agak memerah tuh kan. Nah, ini lagi kasih makan. Kasih pakannya tuh secukupnya ya. Karena nanti kalau si cananya terlalu overfeeding, nanti dia jadi mager. Alhasil nanti badannya obesitas juga. Karena cana-cana ini gampang sekali gemuk ya teman-teman ya. Tuh. Ini penggunaan pellet premium blue sama cacing untuk barnya. Tuh makin pekat ya, malah mau makin nambah tuh yang bagian atas itu makin terlihat tuh ya. Udah mulai terlihat itu dotnya yang bagian atas. Rimnya juga makin tebel tuh. Jadi bagusnya ya, jangan dikasih pelet aja teman-teman ya. Saranku tetap diselingi pakan hidup. 3 hari sekali pakan hidup. Baiknya sih kalau aku cacing ya. Karena kalau ulat Hongkong itu pengalamanku dia malah dotnya jadi pudar. Terus jangan dipus. Ini triknya ya, jangan dipus pakan. Pus pakan itu overfeeding ya. Karena kalau overfeeding, alhasil cananya jadi fokusnya itu memperbesar badan. Jadi si dorsalnya pun jadi apa ya, ketinggalan ya. Ada yang bilang, bang itu hanya terlihat gendut aja, nanti kalau sudah didayetin dorsalnya terlihat gondrong gitu kan. Kalau menurutku enggak teman-teman ya. Karena kita kan bisa ngelihat dari ukuran kepala ya, kepala cana ya. Kalau kita mau ngukur proporsional badan itu dari ukuran kepala. Nah, kayak gini nih proporsional nih. Jadi dari kepala itu slim sampai ke ekor. Itu. Kalau semua badannya terlihat gemuk, kita ngelihat proporsional dorsal sama kepala itu seperti apa. Nah, itu akan terlihat di mana dorsal itu memang apa ya, memang pendek atau gondrong gitu. Jadi bisa diukur dari kepalanya, karena kalau badan kadang karena obesitas jadi nggak terlihat ya. Cuman pengalamanku kalau dipus pakan dan si cananya obesitas, dia akan fokus memperbesar badan ya daripada pertumbuhan dorsal ya. Jadi bagusnya sih tetap didayetin. Diet itu kita ngasih pakan itu diatur gitu, bukan dipuasakan ya. Diet itu diatur. Jadi jangan sampai overfeeding. Kita bisa lihat lah kalau kita kasih pakan itu, kita lihat perutnya ini jangan sampai terlihat buncit ya. Jadi seperti ini udah oke. Jadi si cananya tetap aktif itu. Karena kalau cana aktif merangsang pertumbuhan si dorsalnya juga. Si dorsalnya, jadi kalau dorsalnya sering dipakai ya ibaratnya untuk berenang, nah itu terangsang akan lebih lebar atau lebih panjang gitu. Tapi kalau cananya mager terus, jadi akan fokus untuk pertumbuhan badan terus. Jadi nanti cananya akan jadi gemuk biasanya gitu sih. Tuh, aktif cananya tuh, ngejar tuh. Cuma ini mentalnya turun lagi ya. Kemarin udah sempat flaring, ini mentalnya turun lagi karena debit air pun aku naikin. Dia proses adaptasi lagi. Kalau seperti itu gimana? Kita ikuti aja, yang penting sering-sering diinteraksi. Sesekali nanti kita kaca, kalau belum ada respon ya sudah, kita lain hari nanti kita kacain lagi. Intinya gitu aja, kita ikuti cananya, jangan dipaksakan ya. Ada yang buru-buru pengen apa ya, pengen flaring. Yang terpenting gini teman-teman ya, cana itu pertumbuhannya maksimal bagus, nggak mageran, nggak ngedon ya mentalnya ya. Kalau kita ajak interaksi seperti ini, dia respon. Yang terpenting ini dulu, nanti perkara flaring nanti akan ngikut sendiri kok. Semakin dia merasa daerah ini teritorinya, nanti
akan flaring sendiri kok, apalagi cananya udah makin dewasa, eh, makin tua. Nah, biasanya mentalnya akan makin galak karena dia mempertahankan teritorinya. Ini aku bisa liatin stewartiku yang dua mentalnya naik turun nih teman-teman. Sekarang mager lagi nih tuh, ini buat contoh aja. Jadi tuh mager lagi tuh. Ini sesekali ku nyalakan lampunya, ini lagi ku matikan lagi. Jadi kalau cana yang seperti ini mentalnya belum stabil, nyalakan lampunya jangan terlalu lama, tapi jangan sering digelapin juga, karena disitu nanti mentalnya naiknya lama teman-teman ya, karena dia nggak terbiasa dengan nyala lampu kedatangan kita gitu. Jadi sesekali tetap dinyalakan. Ini yang kemarin sudah aktif tuh, turun lagi mentalnya. Untuk yang seperti ini gimana tipsnya? Nah, ini kasih makan aja sehari sekali teman-teman ya, sedikit-sedikit aja biar dia selalu lapar dan aktif gitu. Tapi jangan dipuasakan karena mereka masih masa pertumbuhan, sayang kalau dipuasakan ya. Tuh. Sebenarnya sedikit respon ini, yang ini malahan udah kalau dikasih ini. Yang lirik dia kalau dikasih pentil kayak cacing kan. Tuh kan. Sebenarnya sedikit respon, cuman masih takut sama manusia. Kalau aku tinggal dia berenang, tapi pas aku deketi kayak gini dia. Itu wajar ya. Sabar aja, nanti lama-lama butuh proses kok. Ini belum ada sebulan ini, nanti aku yakin sebulan maksimal ya, rata-rata ya, maksimal pengalamanku 2 bulan sudah aktif kok. Jadi sabar aja, nanti akan membuahkan hasil kok, intinya itu. Nanti kalau sudah apa ya, cananya udah settle seperti ini, diobok-obok pun cananya tetap aktif walaupun flaringnya belum stabil karena yaitu belum dewasa. Mungkin itu aja updatean kali ini, semoga bermanfaat. Yang pengen nambahin silahkan komen di kolom komentar. Bye bye. Rimnya udah apa ya, udah terlihat makin merah dia. Terus dorsalnya masih terlihat tumbuh itu karena masih ada putih-putihnya di ujung sirip-siripnya itu.